Provinsi Jawa Barat, ini bisa menjadi pembelajaran sebenarnya untuk di wilayah-wilayah lain dalam upaya kita untuk memberikan perlindungan pada anak-anak yang saya sebutkan perlindungan pada anak-anak di wilayah sekunder. Kalau wilayah primer itu ada di dalam keluarga, sekunder itu yang memang mereka sudah mempunyai masalah, tapi mereka belum masuk ke dalam wilayah tersier. Wilayah tersier itu yang sudah terkait dengan anak berhadapan dengan hukum. Pak, tadi kan Bapak menyampaikan kalau ini kemungkinan ada yang bolong gitu dari edukasi di keluarga maupun di lingkungannya. Sementara tadi dari Bu Siska menyampaikan justru ini orang tuanya ingin menyerahkan anaknya gitu karena mereka sudah tidak mampu untuk mengedukasi. Nah, ini kalau Bapak sendiri melihatnya ada fenomena apa sih Pak yang sebetulnya yang terjadi di masyarakat? Sebenarnya kita lihat undang-undang perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak, kemudian ada PP mengenai pengasuhan anak. Nah, di situ disebutkan tegas sebenarnya negara memerintahkan bahwa orang tua atau orang tua pengganti itu menjadi pengasuh utama. Nah, apabila kemudian karena demi kepentingan terbaik anak, maka dia dicabut haknya, maka kemudian harus ada institusi yang menggantikan fungsi pengasuhan. Nah, jadi yang terpenting adalah bagaimana fungsi pengasuhan buat anak, karena pengasuhan itu hak buat anak. Anak itu harus mempunyai hak sipilnya terpenuhi, hak pengasuhannya terpenuhi, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luangnya terpenuhi, hak kesehatan dan kesejahteraannya harus terpenuhi. Nah, itu dia bagian daripada salah satu hak anak, sehingga harus dicari upaya-upaya untuk memastikan bahwa hak pengasuhannya itu tetap terpenuhi. Pak, soal tadi yang larangan wisuda dan juga study tour, kalau PPA sendiri melihat seperti apa? Memang harus dilarang kah atau gimana kalau PPA? Ya, kalau memang tujuannya itu konsepnya itu tadi karena untuk beban orang tua, beban keluarga, karena pengeluaran yang terlalu besar akibat dari aktivitas itu, saya pikir bisa dicari metodologi lain kan sebenarnya untuk bisa tetap menyelenggarakan wisuda dan sebagainya itu tadi, tapi dalam konsep yang lebih sederhana. Yang dikhawatirkan ada ketika kembali ke lingkungannya, tapi lingkungannya masih tetap sama tidak sudah dulu itu anak-anak. Oh iya. Kembali lagi dong Pak, maksudnya ada resiko anak balik lagi. Iya. Nah, karena itulah maka namanya program ini memang harus kompleks itu tadi. Jadi kompleks holistik. Kan program ini kan anak dimasukkan dalam barak gitu ya, dalam rangka melatih karakter mereka gitu kan, supaya karakternya jadi baik, hormat orang tua dan sebagainya itu tadi. Nah, terus itu kan waktunya berapa hari? 1 bulan. Ya, 1 bulan misalnya kan gitu. Nah, terus kemudian orang tuanya kan diberikan peningkatan kapasitas edukasi, sehingga kemudian apabila dia dari barak dia kembali ke orang tuanya sudah kompeten untuk harusnya kompeten gitu kan, untuk kemudian mendampingi si anak itu tadi. Nah, kalau misalnya memang dalam hasil asesmen menunjukkan bahwa orang tuanya itu memang belum kompeten, nah memang harus dicari itu upaya, apakah harus ada peksos nanti yang mendampingi dan sebagainya. Jadi tujuannya adalah demi kepentingan dari terbaik dari anak kita. Dan makanya menangani 200 anak berarti harus ada 200 jenis metode gitu kan untuk melakukan perbaikan terhadap karakter anak. Pak, sejauh ini peran kepemimpinan anak sendiri seperti apa Pak? Kalau ini sudah diterapkan di Purwakarta, di Jawa Barat, tapi untuk ke wilayah lain kan kalau KPPA kan advokasi untuk perlindungan anak di pemerintah. Ya, jadi kami itu kan di tatanan polisi gitu kan ya. Pertama kita lihat polisi terkait dengan masalah pengasuhan. Kita kan sebenarnya belum punya, ya kan, norma hukum mengenai pengasuhan. Yang kita punya hanya perlindungan anak, ya kan. Tapi kita belum punya detail mengenai masalah pengasuhan. Itu pertama untuk memperbaiki itu tadi. Satu ya. Terus kemudian pembelajaran kedua adalah bagaimana ini juga sebenarnya jadi pekerjaan rumah juga oleh kita semua ya, terutama nanti sudah disepakati akan dipimpin oleh Menko PMK. Itu bagaimana kita menjadi kerja bersama gitu. Jadi
saling berintegrasi. Karena jangan masing-masing terus kemudian bikin program studi sendiri kan, dia nanti jadi tidak holistik gitu kan. Karena itulah kita harapkan nanti akan dibangun konsepnya, karena itu wilayah Kementerian BPPA kebijakan ya, dibangun konsepnya bagaimana kemudian pengasuhan itu bisa dilakukan oleh seluruh kementerian lembaga komplit, nggak ada yang bolong-bolongnya itu tadi. Kalau bolong-bolong itu berarti kewajiban KPPA akan lebih. Pak, sedikit aja Pak, evaluasi yang udah Bapak terima laporan dari kegiatan yang Jawa Barat itu Pak, yang di Barat itu, kira-kira apa yang harus diperbaiki dan gimana? Belum, ini memang baru inovasi. Ini inovasi dari Jawa Barat, belajar dari berbagai teori dan best practices yang dilakukan oleh Purwakarta. Jadi ini memang benar-benar baru. Nah, sebenarnya buat kami ini juga bisa nantinya keberhasilan, misalnya keberhasilannya ya, atau kekurangannya nanti itu akan menjadi bahan untuk kebijakan publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.